Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi, channel edukasi referensi saham gratis berbagi bermanfaat untuk negeri. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini agak telat ya. Hari ini adalah Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Serba Inspirasi kembali hadir untuk menyajikan referensi beberapa saham yang berpotensi mengalami kenaikan pada perdagangan periode minggu besok ya, atau Senin tanggal 16 Agustus 2021 ya. Trading plan ini dibuat untuk perdagangan dalam seminggu ini ya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kita memerlukan tambahan waktu ya sampai dengan 30 hari seperti itu teman-teman. Jadi kalau trading plan ini tidak dapat di seminggu ini, rata-rata 2-3 minggu itu bisa kesentuh untuk take profitnya ya. Untuk stop lossnya itu sebenarnya jarang sekali tersentuh ya, karena rata-rata kita mengambil saham itu dalam posisi yang jenuh jual ya, atau sedang ada perlawanan dari pembeli, sehingga kondisi harga juga berada di bawah. Setelah konsolidasi jadi minim resiko untuk kena stop loss, kecuali pasar atau IHSG turun sampai dengan di atas 0,8% ya, atau hampir 1% itu baru kondisinya berbeda. Baik, di hadapan kita ini ada chartnya IHSG ya, chartnya IHSG pada tanggal 5 ya, di akhir perdagangan ya, di akhir perdagangan atau di video saya yang lalu, silahkan lihat ya bagi yang belum menonton. Itu saya menyampaikan bahwa IHSG dalam kondisi yang sehat, akan tetapi karena IHSG sudah jauh dari MA20, maka ada dua skenario. Yang pertama, harga bergerak konsolidasi atau IHSG bergerak konsolidasi yang menunggu garis MA20 ini naik ke atas ya. Skenario kedua, harga akan koreksi untuk menyentuh MA20 dulu, baru selanjutnya akan mengalami kenaikan. Dan kondisi saat ini IHSG dalam kondisi yang baik, asalkan pasar tidak terjadi sentimen negatif yang benar-benar membuat crash ya, itu insya Allah untuk IHSG masih akan melanjutkan kenaikannya. Itu teman-teman, itu sekilas untuk IHSG ya. Jadi tadi saya sudah mereview beberapa saham ya, khususnya prioritas dari Kompas 100 itu rata-rata posisinya juga bagus teman-teman ya. Masih ada indikasi kenaikan yang berkelanjutan ya, kenaikan berkelanjutan. Sepertinya kalau saya melihat dari ini teman-teman, dari Kompas 100 tadi ya, dari saham Kompas 100 itu dari sektor properti teman-teman ya. Dari sektor properti itu kemungkinan besar di minggu besok ya, atau 1-2 minggu ke depan itu akan unjuk gigi ya, artinya akan mengalami kenaikan. Itu dari sektor properti. Untuk kemarin itu dari batu bara ya, dari mining, mungkin masih akan ada kelanjutan kenaikan ya untuk batu bara ya. Tuh seperti Adaro, PTBA itu kompak naik di minggu-minggu kemarin, sehingga dapat mendorong pergerakan IHSG gitu ya. Nah, sekarang kita akan ke stoknya teman-teman. Kita pindah ke stoknya ya. Nah, ini saham yang pertama adalah WSBB teman-teman, Waskita Beton ya. WSBB ini posisi chartnya juga sudah bagus ya,
catnya sudah bagus. Ini juga terjadi pergerakan atau fix volume ya, walaupun belum bisa breakout dari tanggal 21 bulan kemarin ya, bulan 7, akan tetapi ini terjadi sudah menunjukkan adanya tanda-tanda kekuatan beli ya, kekuatan beli. Silakan lihat di catnya EQ volume ya, atau video saya yang membahas terkait dengan sebelum membeli saham sebaiknya kita melihat catnya EQ volume ya. Ini adalah catnya yang bagus teman-teman ya, ini adalah cat yang bagus. Kemungkinan saham ini akan mematahkan tren turunnya ya, akan mematahkan tren turunnya, karena ini juga sudah terjadi konsolidasi harganya. Itu kalau versi saya. Artinya untuk catnya ya, untuk cat saya menyukai untuk WSBB ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini saham yang pertama ya teman-teman ya, WSBB. Jadi ini downtrendnya sudah lama, awal tahun ini sudah turun, walaupun memang secara laporan keuangan triwulan ini masih merah ya EPS-nya ya, earning per share-nya. Kemudian yang kedua adalah Adikarya teman-teman. Adikarya ya, jadi ini murni teman-teman, ini murni dari teknikalnya saja ya. Artinya untuk kita mendapatkan potensi profit dalam jangka waktu yang tidak panjang, 1 minggu, 2 minggu, maksimal 1 bulan ya, itu kita tidak perlu jelimet masalah fundamental ya. Akan tetapi saham-saham yang termasuk dalam anggota Kompas 100 menurut saya sudah layak ya, sangat layak untuk dikoleksi ya, sudah layak untuk dikoleksi. Jadi kita untuk referensinya hanya berdasarkan teknikalnya saja ya, gitu. Jadi saham Adikarya sudah lama ya, hampir sama dengan WSBB tadi ya, di awal tahun sampai dengan sekarang ya. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi awal yang baik untuk sektor properti, walaupun di masa-masa sekarang masih agak sulit untuk tim marketingnya mungkin ya. Jadi penjualannya juga lesu, tapi semua siklus akan terus bergerak teman-teman ya. Siklus akan terus bergerak. Mudah-mudahan untuk minggu depan memang dari sektor properti itu sudah mulai rebound. Itu untuk Adikarya. Kemudian yang ketiga adalah PT PP ya, atau PP Persero. Nah ini ya, nih catnya sama persis teman-teman, catnya sama persis ya, dari 3 saham tadi, WSBB, Adikarya dan PTPP ya, itu catnya sama persis. Jadi di awal tahun itu terjadi downtrend ya, kemudian adanya konsolidasi, ada breakout volume di sini ya, spike di sini, terjadi breakout volume, posisi di bawah, setelah itu konsolidasi, harga tidak mampu menembus turun ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya. Jadi kenapa dari ketiga saham tersebut catnya sama ya, catnya sama karena memang dari sektor yang sama ya. Jadi silahkan bagi teman-teman yang mempunyai porto properti ya, dari sektor properti bisa dilakukan AVG down ya. Jadi bisa mengecilkan AVG-nya apabila teman-teman nyangkut di posisi atas ya. Jadi kita bisa menambah porsi kepemilikan di sini sehingga nilai AVG kita menjadi rendah ya, atau paling tidak mendekati harga saat ini, sehingga nanti pada saat ada break volume, break harga, maka kita lebih cepat mendapatkan profitnya
ya kita lebih cepat floating profitnya daripada kita nunggu di atas, karena AVG kita misalkan di sini ya, AVG kita di sini ini juga pasti banyak teman-teman yang nyangkut di sini ya sebenarnya ya, udah banyak yang nyangkut di sini gitu ya. Jadi silahkan dilakukan AVG, mudah-mudahan minggu depan dari sektor properti itu bisa terangkat naik. Mungkin itu teman-teman, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.